Halo Aviators, jumpa lagi kita pagi hari ini dalam acara Aviator Talk, bagian dari Aviation, suatu kanal yang fokus menyampaikan informasi yang bersifat informatif dan edukatif untuk pengguna jasa transportasi udara. Nah, pagi ini saya tidak sendirian, ada seorang tamu istimewa, seorang pilot perempuan, masih muda, masih cantik, yang nanti akan berbagi dengan kita semua. Selamat pagi Mbak Ilka Utari, sudah hadir di sini. Dan sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa hal dulu. Pertama, semua yang hadir di sini sudah vaksinasi 2 kali. Dan semuanya wajib tes PCR. Jadi saya akan izin nanti untuk melepas masker, kami juga berjarak, tidak berhadapan-hadapan. Dan selanjutnya, saya lepas masker supaya suaranya lebih jelas. Selanjutnya untuk keselamatan penerbangan selalu pakai sabuk pengaman, fasten seat belt, dan HP kondisi flight mode. Ya, Mbak Ilka, terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Kita menyapa rekan-rekan kita para aviators. Bagaimana perjalanan tadi ke studio? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini kita akan bincang-bincang tidak hanya soal pilot, tapi sebagai seorang perempuan yang sering sekali traveling kan. Iya betul Pak. Mbak Ilka mungkin bisa berbagi sejak kapan bercita-cita jadi pilot? Saya sejak kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? Betul Pak. Ceritanya gimana kok bisa punya keinginan jadi pilot itu? Pertama, awalnya saya punya cita-cita menjadi pilot pertama karena suka main game Flight Simulator 2004. 2004? Iya. 17 tahun yang lalu masih main Flight Simulator ya. Sekarang iya, terbangnya pesawat beneran. Alhamdulillah. Terus waktu itu belajar terbang di mana? Sekolah terbang di mana? Saya awalnya dulu di Deraya Flying School. Oh, di Deraya. Deraya itu di Halim ya? Iya betul Pak. Ya, setelah itu baru saya pindah ke Pro Flight Pilot School. Di Cirebon. Cirebon. Iya Pak. Iya. Kemudian setelah pendidikan itu kan yang paling berkesan biasanya first solo. Betul. Nah, bagi aviators untuk diketahui, first solo itu adalah penerbangan pertama di mana seorang siswa pilot itu dilepas oleh instrukturnya menerbangkan sendiri tanpa didampingi. Nah, itu yang biasanya paling berkesan. Kapan Mbak pertama terbang solo? Saya terbang pertama solo waktu baru saya pindah ke sekolah baru, Pro Flight Pilot School di Cirebon pada tahun 2012 bulan Juni. Juni 2012? Iya Pak. Pesawatnya apa itu? Saya waktu itu terbang solo pakai Cessna 172. 172? Iya. Ya itu pesawat paling enak sih. Betul Pak, dan stabil juga Pak. Iya. mudah dikendalikan ya, iya. Enak banget itu. Betul. Ngomong-ngomong udah pernah aerobatik belum? Belum pernah Belum Pak. Ya. Masih lumayan, saya pernah aerobatik. Hebat Bapak ini. Bapak hebat. Iya, kebetulan dulu saya sering pakai ini pesawatnya Avasi. Oh. Ini Bravo. Bravo ya Pak. Iya, S202 Bravo itu kan. Iya Pak. Di Halim itu. Oh. Ya lumayan. Bisa loop, bisa lazy eight, bisa low pass juga ya Pak. Kalau saya lihat low pass itu bawaan ya hebat sekali ya gitu, kayak apa ya, pokoknya level, ya? Iya bener, kayak wah terkejut. Terus kesannya apa setelah terbang solo pertama itu, gimana kesannya? Deg-degan atau excited atau gimana? Pertama sih deg-degan Pak, kayak pertama tuh saya waktu pertama kali terbang solo tuh seperti deg-degan, tapi saya bawa enjoy, jadi terkesan excited karena saya sudah lama belum solo, jadi begitu saya baru dirilis di sekolah baru, jadi wah ini benar-benar terbang solo ya gitu, jadi sambil
Karena om saya yang pensiunan salah satu pilot bilang gini, kalau terbang tuh itu yang senang. Yang senang, ya dinikmati. Akhirnya saya waktu itu terbang solo, dirilis setelah terbang berapa kali sirkuit di Cirebon saat itu, Pak. Ya. Apalagi Cirebon kan Cirebon anginnya gitu kan. Waduh, angin ribut, Pak. Kebetulan waktu saya lagi cek solo itu angin lagi nggak kenceng, Pak. Oh iya. Lagi 10 knot. 10 knot ya. Iya. Nyaman. Iya, nyaman sih, alhamdulillah. Udah gitu pas di runway 04 itu, Pak, nggak dari kabel sutet runway 2 tuh, aduh gitu. Cuman di runway 04 cuma ketemu bukit aja, Pak. Dari Gunung Ciremai itu, saya mungkin ya ketemu Gunung Ciremai itu, jadi udah turning final runway 04 itu. Jadi sekali aja sih, Pak, waktu itu. Saya dilepas solo, jadi pas waktu dicek sama instruktur, beliau begitu sudah mau full stop, begitu landing ditanya, berani solo nggak kamu? Siap, Cap, saya bilang. Baru parkir, saya ditinggal, udah saya sendiri. Itu sangat berkesan. Waktu itu solonya di Cirebon, runway-nya pendek, angin ribut, tapi pas saya yang terbang, kebetulan anginnya lagi seperti yang saya ceritakan tadi, 10 knot. Iya, rezeki anak soleha. Iya, alhamdulillah. Dua orang tua juga penting, Pak. Iya. Dikuyur oli nggak itu? Enggak, Pak. Enggak dikuyur ya? Itu dia, karena saya jadi waktu baru pindah ke sekolah pilot baru itu, siswa lagi nggak banyak, dan baru ada saya perempuan sendiri. Okay. Saya jadi bingung, saya mau diapain ini, tapi saya udah pasrah, saya mau diapain aja. Paling saya waktu itu dikerjain cuman ini aja, Pak, pokoknya disuruh lari, terus disuruh teriak-teriak di helipad, kan di situ ada helipad, Pak, ada tower gitu. Saya teriak gini, Mbak Rina, saya solo, Mbak, gitu. Saya teriak-teriak, saya disuruh. Tapi alhamdulillah sih, Pak, nggak diapa-apain, cuman ya udah, ayo lo mandi oli lo, gitu dari bodoh. Tapi saat itu saya waktu itu lagi ada alergi waktu itu karena sakit kulit sempat waktu itu. Ya, itu pengalaman tak terlupakan itu. Betul, Pak. Nah, kemudian Mbak, kalau pilot itu bedanya dengan penumpang. Pilot itu bisa terbang sebagai pilot, bisa terbang sebagai penumpang. Tapi kalau penumpang belum tentu bisa terbang sebagai pilot, kan? Iya, betul, Pak. Mbak Ilka sudah pertama kali dulu naik pesawat sebelum jadi pilot, mestinya udah pernah naik pesawat ya sebagai penumpang? Pernah. Pertama kali ingat nggak terbang kemana waktu itu sebagai penumpang? Jadi yang saya ingat waktu pertama kali naik pesawat, saat itu saya naik salah satu maskapai, pesawat Boeing 737 klasik, waktu itu dari Jakarta ke Palangkaraya. Jadi waktu itu saya lagi ada nyusul bapak saya, lagi ada kerja di sana sebagai di rally ya, Pak, kerjanya. Nah, jadi saya pengen ikut, kebetulan. Nah, jadi Jakarta Palangkaraya bareng teman bapak saya waktu itu, kebetulan juga baru kenal. Saya waktu itu baru pertama kali naik pesawat itu pas umur 17, pas kelas 2 STM. Ya, kebetulan saya waktu itu sekolah di STM Penerbangan. STM Penerbangan. Oh, memang sekolahnya di STM Penerbangan ya? Betul, Pak. Wah, hebat. Berarti udah dipersiapkan. Iya, Pak. Jadi sampai bela-belain masuk STM seperti itu. Hanya seperti yang Bapak bilang, kenapa bermotivasi jadi pilot, sampai masuk ke STM Penerbangan untuk memperdalam ilmu knowledge, basic knowledge aviation atau pengetahuan dasar penerbangan dan belajar kedisiplinan ala militer di sana. Wah, disiplin itu penting dalam penerbangan, karena kalau nggak disiplin pasti ujung-ujungnya minimal insiden. Betul, Pak. Iya. Kemudian sebagai penumpang udah sampai kemana aja terbangnya? Saya baru sampai ke Bali, Kuala Lumpur, terus kemudian ke Palangkaraya waktu pertama kali, sama dari Solo ke Jakarta. Solo ke Jakarta. Dari yang sudah terbang sebagai penumpang ini, yang paling berkesan kota mana, bandara mana? Bali. Iya. Nah, kalau Bali semua orang suka Bali itu. Iya, karena bisa liburan, Pak. Kebetulan waktu ke Bali lagi sebagai penumpang itu waktu pas lagi
mau liburan sama keluarga. Iya, jadi pas waktu itu ngambil flight sore ya. Jadi ya udahlah, jadi kebetulan saya juga lagi libur lama ya terbangnya waktu itu. Jadi saya menggunakan kesempatan deh buat ikut libur sama keluarga kapan lagi ya, mumpung saya lagi off lama. Jadi saat itu lagi sebelum pandemi, Pak. Ya, lagi sebelum pandemi, jadi ya pengen puas-puasin dulu deh liburan sama keluarga, kapan lagi saya menyenangkan keluarga saya. Iya, betul. Ya, selagi bisa, why not kan? Ada kesempatan. Sekarang mau gitu belum tentu bisa juga kan? Makanya Pak, saya sudah rindu yang namanya traveling di saat lagi pandemi ini. Apalagi dengan berbagai macam syarat yang harus kita ikutin. Betul. Sekarang naik pesawat Jawa Bali wajib PCR pula kan, nggak peduli kita udah vaksinasi 5 kali pun tetap aja. Betul sekali Pak, itu yang lagi sedang diperbincang hangatkan. Nah, kalau tadi kan kalau Bali, Bali everyday is holiday di Bali kan? Yes. Kalau bandaranya yang Mbak Ilka paling suka di mana? Di Perth. Perth? Ya. Wow. Kenapa suka bandara di Perth? Kalau di benua Australia Pak, jadi saya waktu itu karena baru pertama kali terbang ke Perth aja Pak, jadi karena paling berkesan, jadi karena ini baru sekali seumur hidup saya ke sana. Oh gitu, kapan itu ke Perth? Tahun 2019, bulan November. Bulan November 2019. Iya. Kalau kita udah kenal waktu itu di sana diantar oleh anak-anak saya itu. Bisa Pak, saya cuma turun sama kru saya tapi sambil beli coklat di duty free udah pulang lagi Pak. Oh enggak turun ke kotanya? Enggak Pak, bandaranya kan, ya. Emang pas sih waktu itu lagi ada ground time tuh agak lama ya, jadi saya senang deh udah ditemani sama asisten di sana, terus pokoknya orang sana ya, jadi pengen ke duty free gitu ya bareng deh sama mbak-mbaknya aja sih Pak. Jadi ya kalau di Perth itu turun dari pesawat langsung udah duty free sih. Iya betul. Ya, sebelum lewat kemana-mana. Iya. Nah gini Mbak, kan sudah banyak pengalaman terbang sebagai penumpang juga ya. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan sebagai penumpang? Ketemu teman atau mungkin terkesan dengan pelayanan flight attendant yang sangat baik atau makanannya enak banget atau yang lucu-lucu atau yang horor juga mungkin. Hampir kalau horor sih alhamdulillah belum ya Pak ya, tapi jangan belum deh, tidak gitu. Paling ya waktu itu sebagai ekstra kru aja sih Pak yang paling berkesan. Pada saat kalau misalnya lagi ada ditugaskan terbang ke KNO Medan, terus ke Bali dan pulang ke Jakarta. Tapi kebetulan waktu saat masih training aja Pak, waktu itu kebetulan ada disuruh tugas terbang di Bali. Nah jadi sebagai penumpang gitu. Jadi saya sih selama jadi penumpang sih enjoy aja Pak. Tergantung kita menikmati penerbangan saat itu. Terus yang nomor 2 pada saat lagi ke Kuala Lumpur, saya yang berkesannya bawa ibu saya jalan-jalan bersama sahabatnya. Iya. Pakai fasilitas perusahaan. Ya alhamdulillah itu. Itu salah satu benefitnya jadi pilot ya. Betul. Ada fasilitas itu ya. Nah mungkin juga Aviators kalau ada yang ingin jadi pilot nanti juga bisa konsultasi dengan Mbak Ilka ya. Silakan. Saya menanggapinya sepenuh hati. Ya, Aviators, sebelum kami lanjutkan, saya juga mengundang Aviators jika ada pertanyaan tentang penerbangan, tentang regulasi, atau ada hal-hal yang bikin penasaran Aviators selama ini, silakan sampaikan pertanyaan ke Aviation melalui email tanya@aviation.com ya, tanya@aviation.com atau melalui DM di Instagram. Boleh pertanyaannya boleh secara tertulis atau kalau Aviators berkenan membuat video selfie, sampaikan nanti pertanyaan-pertanyaan yang terpilih kami akan unggah juga di Aviation dan kami carikan jawabannya. Dan mungkin yang menjawab juga bukan saya, hal-hal yang memungkinkan di
dijawab oleh pihak-pihak yang lebih berkompeten, kami akan datangkan tamu untuk memberikan penjelasan tersebut. Ya, jadi melalui DM di Instagram Elviation atau melalui email ke tanya@elviation.com. Oke, selanjutnya Mbak Ilka. Selama penerbangan kan ada kalau penerbangan pendek mungkin nggak begitu terasa, tapi kalau penerbangan yang lebih dari 1 jam, kadang kita ini kan tertidur. Iya. Ya, kemudian juga duduknya juga santai, bisa ini kan, bisa rebahan gini kan. Iya betul Pak. Nah, pakaian kadang kusut juga. Iya. Nah, sebagai perempuan ini kan selalu perhatian terhadap penampilannya, tampil rapi. Kemudian tetap cantik, rambut juga nggak awut-awutan seperti saya begini. Nah, kita berbagi tips bagaimana Mbak Ilka ketika terbang sebagai penumpang tetap penampilannya tetap prima, tetap cantik gitu. Baik Pak, kalau saya agar menjaga penampilan tetap rapi, cantik, dan prima, biasanya saya misalnya nggak lupa misalnya mengoles bedak kalau misalnya sudah mulai luntur, atau lipstick yang sudah mulai luntur saya touch up lagi. Terus kemudian jangan lupa saya selalu nyisir selalu. Terus untuk baju juga saya juga agak perfeksionis kalau masalah penampilan ya Pak ya saya. Jadi kalau terbang selalu yang dibawa apa? Tas. Yang untuk kan jaga ya, kita belum tentu bisa ke toilet juga kan, apalagi kalau duduknya yang di jendela itu kan keluar masuk agak susah. Iya. Itu yang di dalam tas itu isinya apa itu untuk make up? Baik, kalau saya selain yang ada di dalam tas ada peralatan make up, ada gunting kuku. Gunting kuku boleh masuk? Oh, kabin? Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh. Oh iya, enggak kalau lagi biasa. Oh maaf, kalau lagi keluar, lagi bukan penerbangan. Iya, selagi terbang apa aja itu? Oh, lagi terbang itu biasanya peralatan make up, sisir, air, terus kemudian untuk kayak kaos kaki. Kaos kaki penting ya, karena kadang di kabin itu dingin ya. Iya dingin, terus kemudian ada kayak shawl. Itu aja Pak. Nah, biasanya mulai membenahi tampilan ini kapan? Ketika sudah duduk semuanya, pesawat udah mulai taksi, dibenahi lagi, atau menjelang mendarat itu juga benar-benar, karena biasanya kan menjelang mendarat terus keluar itu udah ketemu orang banyak kan? Betul. Nah, gimana pengalamannya gimana Mbak untuk berbagi tips bagi penumpang ini bagaimana? Kalau saya biasanya untuk merapikan diri itu biasanya sebelum mendarat. Sebelum mendarat ya? Ya biasanya sih kalau udah turun, descend gitu ya. Tapi soalnya kan kalau udah mulai udah di final mau landing gitu saya udah ikutin aja, atau kadang-kadang sih tidur. Tidur ya? Iya. Tidur, iya Pak, capek. Jadi belum fokus untuk mengurus kayak penampilan. Biasanya sih dari awal Pak. Apalagi kalau lagi terbang ya. Kalau lagi terbang tuh biasanya paling kalau udah landing terakhir, baru tuh saya rapikan rambut, terus di touch up lagi, pakai minyak wangi dipakai ulang lagi Pak. Bawa minyak wangi juga ya? Ah itu, lupa tadi saya tambahin, maaf ada yang lupa saya tambahin. Jadi minyak wangi juga jangan lupa, itu penting. Penting ya? Iya, ini saya juga bawa minyak wangi. Jadi bukan hanya nampaknya, tapi aromanya juga. Betul, itu yang penting Pak. Aroma itu penting. Aromanya khas, dan biasanya setiap orang punya ini kan aroma sendiri-sendiri ya. Iya, sama satu lagi yang penting jangan lupa makan permen. Permen supaya nafasnya nggak bau. Betul, dan rajin minum air putih intinya, sama jaga kesehatan badan. Iya, banyak gerak ya, kaki tangan ini gerak ya. Iya, banyak kayak stretch gitu, apalagi kalau di rumah juga sambil workout juga, jangan lupa. Nah Mbak, kalau saya perhatikan penumpang sekarang ini kan beda. Kalau zaman tahun 60-an, zaman saya muda, tahun 70-an itu penumpang pesawat selalu dress up, ada yang pakai jas, pakai apa gitu. Kalau sekarang ini kan banyak yang santai banget, ada yang pakai kaos oblong biasa, bahkan ada yang cuma pakai
celana pendek, sandal jepit gitu kan. Kalau Mbak Ilka ketika tidak tugas sebagai pilot, terbang sebagai penumpang, itu tipenya yang mana? Kalau saya bagian yang casual aja Pak. Casual, bebas rapi ya? Iya, yang penting rapih dan enak dilihat. Tetap menjaga itu ya, kerapian itu ya? Betul Pak. Iya. Nah, busana yang paling disukai warna apa Mbak? Kalau saya busana yang paling disukai hitam, terus putih, krem, baju hitam, putih, krem ya. Pink, terus kemudian merah. Wah, terus banyak banget yang disukai warnanya. Iya, dan jangan lupa ungu. Ungu ya. Kebetulan saya pakai ungu di sini. Sesuai dengan idola saya lah kalau ungu. Iya, menarik. Nah, saya juga ingin tahu ya, kita selama terbang itu kan HP selalu diingatkan untuk flight mode. Ya. Mungkin Mbak Ilka bisa berbagi nggak? Apakah kalau kita ada penumpang yang menghidupkan HP-nya itu mengganggu sampai ke kokpit, seperti apa gangguan yang dirasakan? Biasanya kalau yang saya dengar itu, biasanya tuh kalau ada gangguan dari navigasi ya takutnya. Apalagi kalau ada penumpang yang nggak mau diingatkan oleh dari kru kabin, jadi disuruh matikan handphone, malah itu yang susah sih Pak. Susah, gangguannya ya? Itu gangguan terberatnya sih Pak. Kecuali kalau penumpangnya udah nurut, tetap di flight mode atau apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau secara saya pribadi selama terbang sebagai penumpang itu saya udah di flight mode dari sebelum pushback. Oh, udah harusnya sebelum pushback ya. Jadi ketika pintu ditutup sebelum pesawat digerakkan semuanya udah flight mode ya. Karena betul, Pak. Di sana mulai komunikasi dengan pemandu lalu lintas udara. Kemudian di kokpit kan juga sudah mulai ini ya, untuk navigasi sudah diaktifkan semua ya. Betul Pak, dan udah hektik semua sih Pak. Saya juga ada pertanyaan yang bikin penasaran juga. Dunia penerbangan khususnya pilot ini kan kesannya maskulin, laki-laki, didominasi laki-laki. Tapi sekarang makin banyak pilot perempuan. Nah, bagaimana perasaan Mbak Ilka berkecimpung di profesi yang masih dominasi laki-laki dan kesannya maskulin? Tapi Mbak Ilka juga tetap, ya saya lihat penampilan juga masih feminin, juga nggak kebawa ini perilaku laki-laki gitu. Itu dia Pak. Gimana tipsnya, gimana ini? Kalau saya sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia penerbangan, apalagi dari zaman STM ya Pak, yang lingkungannya kebanyakan laki-laki. Tapi kalau saya tetap sebagai perempuan juga kodrat jangan lupa. Terus kemudian yang penting kodrat sebagai perempuan kita nggak lupa. Yang penting untuk pikiran, untuk perasaan harus seperti laki-laki semangatnya. Jangan mau kalah sama laki-laki, semangat kita sebagai perempuan. Iya, perempuan mampu ya. Harus, jangan mau kalah sama laki-laki. Pernah nggak ada penumpang yang melihat loh kok pilotnya perempuan, merasa aneh atau merasa takut gitu? Pernah nggak? Belum ya. Berarti belum pernah Pak. Belum pernah ya. Berarti penumpang sekarang juga udah percaya pada pilot perempuan. Kualitasnya minimal sama dengan pilot laki-laki. Iya, ya. Cuman pernah ada yang foto bareng aja Pak. Wah, ngefan juga. Iya dong. Harus. Bicara ngefan, saya perhatikan kan Mbak Ilka juga aktif di media sosial. Sudah berapa lama aktif di media sosial? Saya sudah lama sih Pak, dari tahun 2006. Iya. Di platform apa aja? Awalnya waktu itu saya masih zaman Friendster, Facebook gitu aja. Friendster juga udah main ya? Iya, tapi nggak aktif. Okay. Tapi kalau saya waktu itu, jadi
zaman main-main Facebook, saya dari zaman STM itu sudah aktif di nge-follow kayak dunia penerbangan. Jadi saya mencari pengalaman dari para pilot-pilot dan yang masih pada sekolah pilot. Jadi saya bertanya kepada mereka bagaimana caranya untuk agar bisa sekolah pilot, tesnya apa aja, dan saya juga banyak bertanya. Jadi biar saya bisa prepare dari awal. Jadi tidak sekedar happy-happy tapi juga mendapatkan pengalaman, ilmu juga dari sana ya. Betul Pak. Pernah dibully nggak? Pernah, sudah pasti Pak, sudah pernah dibully. Jadi gimana? Ketika dibully itu responnya gimana? Kalau saya sebagai respon dibully itu, jadi pertama intinya nggak usah terlalu diladenin dan yang penting harus percaya diri dan apa yang mereka bilang itu adalah jadi pacuan untuk kita biar semakin semangat untuk mengejar impian kita. Jadi cuek aja ya, nggak usah baperan ya. Betul, cuekin saja mau orang mau ngebully kita seperti apa, yang penting kita menyikapinya aja Pak. Iya, santai aja lah ya, santuy katanya. Siap, santuy. Nah ini ada teman kita Mbak Tias ya, Tias Yulida yang komen, Mbak Ilka ini pilot Army BTS ya? Betul, betul Pak. Ya itu BTS Army. Harus Pak, jadi kita sebagai pilot atau di penerbangan harus mempunyai idola seperti K-pop ya, ini selera masing-masing dan saya juga menghargai orang-orang yang belum bergabung di dunia K-pop ya, nggak apa-apa, itu pilihan dia. Tapi kalaupun ada orang yang menyukai K-pop, apalagi yang satu idola dengan saya, wah ini bisa saya jadikan teman, jadi fanbase site gitu, jadi kayak ada grupnya, jadi sering kirim-kirim foto idol kita yang ganteng-ganteng itu Pak. Waduh, saya termasuk ganteng juga sih. Iya dong Pak. Iya. Wah ternyata ini juga ya, BTS Army juga ya. Udah banyak Pak, udah apalagi makanya mengapa saya memilih BTS sebagai idol saya dan teman-teman kawan lainnya, karena mereka itu jadi berawal dari agensi kecil yang pokoknya dari hal-hal yang kecil dulu Pak. Jadi mereka udah pernah ngerasain sulit, terus kemudian dari tempatnya juga asrama kecil-kecilan, jadi anggotanya ada 7. Jadi mereka tidur di satu itu lebih kecil dari ruangan itu Pak. Oh ya? Iya, jadi mereka sempit-sempitan ber-7 sampai sekarang mereka udah jadi seorang miliarder. Jadi fan-nya udah di seluruh dunia, sudah jadi aset negara, dan mereka juga diundang ke Amerika untuk ada sekjen PBB. Iya. Wah, mewakili hebat, anak-anak. Iya Pak, mewakili anak-anak muda. Hebat. Ini ada pengalaman kalau misalnya ya suatu saat Mbak Ilka terbang sebagai pilot dan ternyata BTS ada di penumpangnya, kira-kira gimana? Waduh, seneng banget Pak. Langsung saya akan announce, welcome Bang Tan Seon dan Annyeonghaseyo. Waduh. Pasti Pak. Tambah semangat Pak. Justru begitu udah selesai semua, ya tapi mereka sih pasti ada jaga ketat pasti Pak. Saya juga pengen foto, pengen peluk juga nggak tahu deh Pak. Itu menarik ya. Jadi kita biasanya melihat pilot itu kan figurnya serius-serius ya. Kemudian ketika di ruang kemudi, di kokpit itu juga serius banget, tapi di luar itu pilot itu juga manusia yang punya kehidupan pribadi, punya cara untuk enjoy life ya, seperti Mbak Ilka ini. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk terutama untuk pengguna transportasi udara yang perempuan, apa-apa yang perlu diketahui untuk kesehatan, tadi untuk berbagi untuk kecantikan, mungkin tips untuk pilih pakaian yang casual enak untuk terbang itu gimana? Untuk sebagai penumpang biasanya saya milih kayak contoh nih, apalagi ibu saya juga, ayo harus pakai baju ini diatur, jadi biar saya tetap enak dilihat, jadi biar orang juga pantas melihatnya. Jadi kayak contoh saya mau pakai dress sama sepatu cats.
itu saya juga pilih yang penting warnanya pas dan tidak bertabrakan, dan sepatu juga enak dilihat gitu. Matching gitu ya. Yang penting matching. Nah, soal sepatu, ini juga barusan kemarin rame. Bu Menteri Luar Negeri pakai sepatu kanan dan kiri warnanya beda. Menurut Mbak Ilka gimana? Saya baru dengar, Pak. Oh, baru dengar ya? Itu sih kembali ke selera masing-masing sih, Pak. Kebetulan saya juga punya sih sepatu yang kanan dan kiri warnanya port dan starboard. Oh, keren, Pak. Jadi yang kanan hijau, yang kiri merah. Tapi unik sih Pak, itu cara manusia mengekspresikan keunikan masing-masing. Iya. Oke, apalagi ya yang kita perlu bahas? Ngomong-ngomong, pendapat Mbak Ilka terhadap Elviation ini gimana? Luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa dari pelayanannya, dari cara kita untuk bersosialisasi, dan walaupun saya baru datang ke sini, baru kenal dan baru bertemu tuh sudah saya merasakan kehangatan keramahan dari Bapak Alvin Lee dan kru. Ya, terima kasih. Ya, untuk LV-Trace ketahui kami pun mensyaratkan Mbak Ilka untuk tes PCR sebelum datang ke studio. Kami termasuk saya dan semua kru yang bekerja di studio ini juga wajib tes PCR untuk menjaga kesehatan kita, saling melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Yang di studio ini seminggu sekali ya tes PCR, kalau nggak gitu nggak bisa kerja kita. Baik, rasa-rasanya kita udah 45 menit ini ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali lagi Mbak Ilka. Terima kasih Pak. Telah berbagi, dan semoga teman-teman Mbak Ilka juga enjoy, Mbak Ilka juga menikmati bersama kami. Kapan-kapan nanti juga mungkin kita liputan lagi, Mbak Ilka mungkin kalau sedang tugas ya, tapi itu nanti harus izin dari perusahaan dulu, makanya saya juga tidak berani nyebut nama perusahaannya. Nanti kalau kontraknya udah jelas baru saya sebut nama perusahaannya. Kalau sudah ada izin ya Pak, insya Allah. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Ilka. Terima kasih juga Pak Alvin. Kepada keluarga Mbak Ilka yang sudah mengizinkan datang jauh-jauh untuk datang ke studio pada hari ini. Happy landings, semoga sering terbang lagi. Sekarang pandemi mulai reda dan semoga tidak melonjak lagi pandeminya. Amin. Ya, semoga suatu saat nanti saya juga bisa terbang pilotnya Mbak Ilka. Siap Pak Alvin Lee. Ya. Amin. Terima kasih banyak Pak atas semua waktunya dan semuanya yang sudah menonton. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur selalu. Amin. Baik, LV-Trace, demikian bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan Mbak Ilka Utari. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati akhir pekan. Alvin Lee, Aviation, happy landings. Happy landing.